Minta maaf kepada Ibu Atin, minta maaf kepada Ibu Atin, minta maaf kepada Ibu Atin kalau Anda tidak mau berurusan dengan hukum. Oke. Berarti ini somasi terbuka Bang ya? Siap, ini somasi terbuka. Bu Atin mungkin mau bicara terkait apa yang terjadi dan apa yang dirasakan. Saya hanya ingin meluruskan ya bahwa saya tidak pernah atau suami saya tidak pernah memberikan biaya hidup dari uangnya Nita Thalia. Karena suami saya punya penghasilan dan sebelum menikah dengan Nita Thalia, suami saya sudah berkecukupan, punya penghasilan dan lebih dari cukup. Berarti tudingan yang dilontarkan oleh pihak Nita tidak benar adanya ya? Tidak benar. Iya, oke. Saya tambahkan bahwa apa yang beliau tulis di dalam Instagramnya itu adalah tidak benar. Namun apapun itu, kalau Teh Nita yang bicara, Pak Rudi atau keluarga besarnya masih memaklumi. Karena apapun bentuknya, ini kondisi sekarang secara psikologis mungkin terganggu, emosi, ya. Jadi kita maklumilah. Tapi persoalan ini kan persoalan rumah tangga yang tolong pihak ketiga dalam hal ini, Seni Amelia, jangan ikut campur. Doakan yang terbaik. Doakan yang terbaik. Jangan membuat situasi dan suasana menjadi tambah kusut. Sehingga banyak menyinggung perasaan orang-orang dekat dari Pak Rudi, termasuk beliau sebagai istrinya. Bang, mungkin bisa dikasih tahu kalimat apa sih yang Oke. Mungkin saya bacakan bahwa statement di sini intinya adalah semua apa yang dibeli oleh Teh Nita Thalia itu adalah dari hasil karya beliau sebagai seorang singer, sebagai seorang penyanyi. Apapun yang dia beli itu bukan dari Pak Rudi. Intinya seperti itu. Dan dikatakan oleh Mbak Seni bahwa benar semua hasil jerih payahnya Teh Nita itu dinikmati oleh istri pertama dan bapak. Itu satu. Kemudian yang kedua, bahwa Pak Rudi itu tidak cocok menjadi suami. Dia adalah cocok jadi bapaknya. Terus urusan Seni apa? Kok bisa bicara ke situ? Kemudian Teh Nita selama belasan tahun, yang hampir 20 tahun, pernikahannya dengan Pak Rudi itu bukan karena cinta, tapi karena dipelet, didukunin. Itu yang saya sampaikan, itu salah total. Jadi kalau pihak ketiga dalam hal ini Seni Amelia tidak tahu, jangan sok tahu. Ya, saya koreksi, jangan sok tahu. Jadi itu yang paling utama. Kemudian ada satu yang fatal lagi, bahwa Pak Rudi hanya modal mokondo. Itu tidak pantas disampaikan oleh seorang Seni Amelia, yang dimana Seni itu juga hidupnya numpang sama Pak Rudi, sama Bu Atin, sama Teh Nita Thalia. Sebagai manajer kah atau hanya adik dari Nita Thalia? Adik angkat. Bang, nggak mau diselesaikan secara kekeluargaan aja. Ini jadi merembet kemana-mana soal perceraian jadi. Iya, betul. Makanya ini yang kami sangat sayangkan, ya. Kita sudah bicara beberapa kali bahwa masalah rumah tangga itu adalah masalah privasi internal antara Pak Rudi dengan Teh Nita. Ya, Allahualam kita nggak tahu, mungkin besok, lusa, atau setelah persidangan ini beliau rujuk kembali. Coba, siapa yang tahu? Karena jodoh, maut, rezeki hanya Allah yang tahu. Terus bagaimana dengan Seni yang sudah bicara seperti itu? Kalau akhirnya Pak Rudi dengan Teh Nita rujuk, malu. Maka saya sampaikan, tolong, persoalan ini adalah persoalan perceraian antara Teh Nita dan Pak Rudi yang sekarang lagi diproses secara normatif di Pengadilan Agama Jakarta Utara. Hormati proses yang sedang terjadi. Ya, yang lagi berjalan kita hormati. Maka saya cuma menekankan dalam hal ini kepada siapapun, ya, atau netizen siapapun, tolong
urusan rumah tangga Pak Rudi dengan Teh Nita Thalia jangan ikut campur, apalagi sudah membawa-bawa nama Teh Atin sebagai istri pertama. Tolong ya, karena beliau dari awal pernikahan Teh Nita dengan Pak Rudi sudah disetujui dengan ikhlas. Sudah ikhlas. Dan beliau pun sangat menyayangkan. Kenapa harus terjadi seperti ini? Karena sudah punya anak juga, menjaga perasaan anak-anak bagaimana nanti. Jadi klien saya berharap dan berdoa supaya rumah tangga Pak Rudi dengan Teh Nita itu baik-baik saja. Tapi apapun itu kita manusia hanya bisa berusaha, yang eksekusi adalah Allah Subhanahu wa taala, kita tidak tahu. Kita tambahin. Terima kasih atas kehadiran kawan-kawan media. Klien kami salah satu juga korban juga. Kenapa? Statement daripada Seni Amalia telah menyakitkan bukan saja anak-anaknya tapi beliau dan keluarganya. Maka kami akan mengambil langkah-langkah hukum kepada Seni Amalia, bahwa apa yang dilakukan itu telah membuat keresahan, melakukan tindakan-tindakan patut diduga menurut bahasa hukum provokator dia. Ada pihak ketiga, padahal daripada pihak klien kami pingin Mbak Anita bisa bersama lagi dengan Pak Rudi. Kalau ada pihak ketiga semacam ini, dan kita akan melakukan upaya langkah-langkah hukum selanjutnya. Ada sedikit penasaran gini Pak. Nah, kalau adiknya Nita itu bisa mengklaim sejumawa itu, lalu dengan berita yang sebelumnya juga kalau penghasilannya Nita dipotong manajemen 40%, emang seberapa besar sih penghasilan Nita Thalia itu sekali manggung atau off air? Oke. Jadi gini, terkait masalah itu kan masalah substansi. Ya, yang hanya tahu adalah saya pun lawyernya beliau sebagai istri pertamanya, saya tidak tahu substansi itu. Yang tahu adalah hanya Pak Rudi dan Teh Nita. Karena apa? Pak Rudi ini kan punya dua posisi beliau. Selain beliau sebagai suami, beliau juga sebagai manajer. Dan beliau adalah founder label daripada MGM atau Rubista. Semua orang tahu kalau manajemen itu kan berarti kan ada karyawan, ada cost, ada overhead. Jelas dong. Pasti apapun yang didapat, nilai misalkan artisnya 100%, tidak mungkin jatuh kepada artisnya 100%. Pasti dipotong biaya-biaya yang tadi saya sampaikan, overhead, karyawan, listrik, kantor. Jadi wajar gitu. Tapi ya dalam hal ini saya meminta kepada pihak ketiga yang tidak tahu urusan secara substansi lebih dalam, tolong diam. Tolong doakan yang terbaik. Itu kira-kira Mas. Mungkin Bu Atin bisa menyebutkan berapa sih Bu nominal fee-nya si Nita Thalia, sehingga mungkin bisa mematahkan statementnya si adiknya tadi gitu Bu, karena agak janggal kalau memang penghasilannya dia besar banget sehingga dia tadi mengklaim segala sesuatunya yang dipunya sama Nita adalah hasil karya dia. Jadi penasaran sebenarnya berapa penghasilan dia Bu? Mungkin Bu bisa jawabannya sedikit. Kalau masalah itu saya nggak tahu. Kisaran aja mungkin. Bukan karena saya untuk manusia. Oke, mungkin terkait perasaan buat itu sendiri. Jadi kan setelah membantah, apa mungkin yang dirasakan setelah tahu ucapan-ucapan seperti itu mungkin menyerang buat itu sendiri? Yang mana ya? Yang komentar hadirnya ya? Nyerang, soal nyerang. Atau mungkin ada komentar kita juga yang mungkin menyinggung perasaan buat itu. Kalau untuk komentar yang adiknya itu jujur saya sakit hati sekali ya. Iya. Yang mana tuh Bu? Yang Duitnya Nita juga pasti dipakai buat biayai bini pertamanya. ya, Itu yang sangat memukul perasaan. itu yang bikin sakit hati, merusak harga diri, Dibawa kehormatan ke kota keluarga. keluarga. Ya kan sebelum Nita jadi artis kan bukan siapa-siapa. Terus kalau untuk ya kalau ini betul-betul pembunuhan karakter ya buat suami saya, buat keluarga saya, buat anak-anak saya.
Terkait yang mana tuh? Yang di yang story. ini apa Statementnya apa? Intinya apa? Oke, jadi saya bacakan bahwa Teh Thalia menulis, silahkan Bapak berkoar-koar sesuka hati. Allah tidak tidur. Allah Maha tahu segalanya. Apapun yang saya beli termasuk rumah, mobil, dan lain-lain, saya beli pakai uang sendiri. Apapun yang saya inginkan pakai uang dari hasil keringat sendiri. Masih ingat nggak Bapak suka motong 40% dari hasil kerja saya selama 15 tahun? Masih ingat nggak Bapak mengendalikan keuangan saya? Hasil jerih payah saya sendiri yang tidak boleh saya pegang sendiri, semua harus masuk rekening Bapak. Ini kan salah. Oke, kita tanya sekarang sama klien saya, apakah statement ini benar, Bu? Jadi kami cuma mau meluruskan bahwa statement yang dibuat oleh Teh Nita di IG itu adalah salah, tidak benar. Karena apa saya sampaikan? Dari awal saya sampaikan bahwa Pak Rudi posisinya bukan hanya berstatus sebagai suami, tapi beliau juga sebagai manajer dan founder label MGM. Bukan hanya Teh Nita Thalia sebagai artisnya, banyak artis-artisnya. Ya. Jadi saya pikir rekan-rekan juga paham, ya, terkait masalah ini. Dan sekarang direkonfirm sama ibu, ternyata ini semua tidak benar. Karena Teh Nita dulu sebelum nikah dengan Pak Rudi, beliau bukan siapa-siapa. Ini kan berita yang simpang siur, ya, yang juga orang mengira-ngira dan menduga-duga. Sekali lagi saya sampaikan kepada rekan-rekan bahwa urusan ini adalah urusan manajemen, ya. Kalau bicara urusan dapur pribadi, status sebagai istri, mungkin Pak Rudi bisa jelaskan atau sebut tadi 30 juta. Tapi kalau urusan manajemen, tentunya di perusahaan itu kan ada siapa yang berhak untuk bicara. Ada manajer keuangannya, ya kan? Jadi kami tidak bisa menjelaskan secara substansi terkait itu. Ya, jadi itu bukan ranahnya kami dan bukan ranahnya klien kami. Itu silakan aja tanya kepada manajemen MGM, ya. Dalam hal ini adalah khususnya direktur keuangannya. Silakan bicara. Nanti mungkin rekan-rekan bisa tanya secara detail. Mungkin sedikit pengen tahu juga. Sudah pastinya kan sudah 20 tahun buat itu kenal dengan Teh Nita sendiri. Orangnya seperti apa sih yang kenal? kalau selama kenal sama saya baik-baik aja. Ya nggak tahu kalau di luar itu saya nggak tahu. Kalau kepada saya dia di luar itu saya nggak tahu. Bisa dekat apa sih? Ya sedekat itu aja. Kalau kita ketemu jalan bareng itu ya. Tapi nggak tinggal bersama ya. Mungkin ada pernah ada masalah mungkin sama Teh Nita. Saya tidak pernah ada masalah sama dia. Tapi memang sejak awal menerima Teh Nita sebagai istri sendiri memang sudah ikhlas dan menerima. Ya, aman? Oh, belum. Oke, siap. Yang nikmatin uang adalah istri pertama. Belum, siap.